Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci dan sahabat, dan kau dekat, akan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Allah yang mengasihi kita dengan sedemikian luar biasa sampai Dia rela mati di atas kayu salib itu bagi setiap kita. Dan biarlah kiranya dengan pengorbanan Yesus itulah kita menghargai hidup kita sedemikian. Hari ini kita sudah sampai di perkataan yang ketiga. Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Kita membaca Yohanes 19 ayat 25 sampai 27, firman Tuhan mengatakan demikian. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu."
Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah, saudara-saudara sekalian, ada banyak orang bisa memperhatikan orang lain, bisa peduli kepada orang lain, bisa membantu orang lain dengan hati yang nyaman dan dengan mudah begitu ya, ketika dia merasa cukup dengan dirinya. Kalau dia merasa cukup, dia gampang sekali sepertinya oke lah care dengan orang lain, peduli dengan orang lain. Contoh, yuk kita kasih contoh. Ada orang yang mau membantu orang yang membutuhkan kalau dia sudah merasa mapan, kecukupan. Ya, saya mau sih Pak kasih beasiswa buat orang. Saya mau sih menyekolahkan, membiayai sekolah anak itu, tapi nanti kalau saya sudah mapan, kalau saya sudah berkecukupan, kalau uang saya, tabungan saya memang cukup untuk melakukan itu, saya mau sih ikut membiayai pembangunan gereja itu. Tapi nanti kalau saya sudah mapan, kalau kehidupan saya sudah berkecukupan. Atau contoh yang lain, ada orang yang mau peduli dengan orang lain, dia cares dengan orang lain, dia mau menjadi pendengar bagi orang lain. Ketika orang lain mau curhat, dia bisa menjadi teman curhat yang baik. Kalau dia sendiri lagi tidak ada masalah, ya kan? Kalau saya lagi nggak ada masalah sih oke lah. Misalkan ada yang mau curhat, aku mau curcol lah, mau curhat lah sama kamu, oke. Aku mau chat dia sama kamu panjang-panjang, oke. Kalau lagi tidak ada masalah. Coba kalau orang ininya lagi ada masalah, di ada tulisan tuh, senggol bacok kan begitu. Jangankan peduli sama orang, orang mau sharing aja dia lalu bilang, kau sharing terus, masalahku nggak ada yang dengarkan dan seterusnya. Kan begitu. Banyak orang bisa memperhatikan orang lain, bisa peduli kepada orang lain, mau membantu orang lain kalau dia sendiri sudah merasa cukup. Kan begitu. Tetapi hari ini teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, kita mau belajar satu sikap hati yang berbeda dari kebanyakan orang itu tadi. Kita lihat dulu konteksnya yuk. Dalam peristiwa penyaliban ini, Yesus dalam peristiwa ketika dia mengatakan kalimat ini, kalimat yang ketiga ini, Yesus, dia sedang tergantung di atas kayu salib itu. Dia dipaku di atas kayu salib itu. Dan kalau kita tarik mundur peristiwa-peristiwa sehari sebelumnya lah, pada hari Kamisnya gitu ya, apa yang terjadi? Pada hari Kamis itu Yesus menjalani apa? Perjamuan terakhir dengan murid-murid. Lalu dalam peristiwa perjamuan itu Yesus mulai tahu juga, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa di antara kalian ada yang akan berkhianat kok sama saya. Bahkan dia sudah mengingatkan murid-muridnya bahwa dia akan ditinggalkan oleh mereka dan seterusnya. Lalu karena pengetahuan itu juga ada rasa gentar dalam hati Yesus sampai dia berdoa di Taman Getsemani. Kita ingat ya peristiwa itu, sampai peluhnya itu bagaikan tetesan darah. Lalu kemudian apa yang terjadi setelah dia doa di Taman Getsemani? Yaitu Yesus dikhianati oleh Yudas. Lalu malam itu Yesus ditangkap, dioper ke Herodes Pilatus, mahkamah agama dan lain sebagainya. Dan bukan hanya dioper, di sepanjang waktu itu, sepanjang malam itu dia dihina, dia disiksa sampai Jumat pagi. Lalu setelah dia diperlakukan semuanya itu, kemudian Yesus disuruh untuk pikul salibnya menuju Golgota, hingga kemudian dia dipaku di atas kayu salib itu, dan kemudian salibnya didirikan, dia tergantung di sana. Bayangkan teman-teman, betapa lelahnya Yesus dari kemarin sore, kurang tidur dengan semua penderitaannya itu, semua siksaan, semua hinaan itu. Betapa menderitanya. Lelah, bukan hanya fisik yang lelah, sudahnya lah fisik itu pasti lelah sekali, tetapi mental juga. Mentalnya betul-betul
bertemu dengan ini, harus menjawab ini, berhadapan dengan orang yang minggu lalu bilang Hosana, Hosana, minggu ini dia bilang salibkan dia, salibkan dia. Betapa menderitanya, betapa lelahnya. Dan biasanya teman-teman ya, biasanya kalau orang sudah merasa lelah, baik secara fisik apalagi secara mental, boro-boro mau perhatiin orang lainnya, boro-boro mau memperhatikan orang sekitarnya. Pernah kan ya, pas lagi capek-capeknya, ada yang chat, minjem 100 dong. Bawaannya apa? Kasih, transfer. Maunya ngamuk kan? Sudah lelah, sudah capek, malah minta 100. Sensi kalau kelelahan itu. Apalagi lagi susah dan lain sebagainya. Kan begitu. Tetapi Yesus beda. Yesus sangat beda sekali. Lelah udahnya lah dia lelah sekali. Kurang tidur, badannya luka-luka, capek, dia harus melakukan semuanya. Menderita pula. Dia tergantung di atas kayu salib itu dalam penderitaan yang luar biasa. Tetapi Alkitab kita mencatat dengan jelas, ketika Yesus tergantung di atas kayu salib itu, dia lihat ibunya ada di bawah situ. Dia melihat murid yang dikasihinya ada di situ. Dan ketika dia melihat ibunya, dia tidak merengek-rengek kepada ibunya, "Ibu, tolonglah aku." Nah, ketika dia melihat murid yang dikasihinya itu, dia tidak meminta belas kasihan untuk penderitaannya. "Woi, perhatikanlah gua, lagi menderita." Tidak. Tetapi apa yang dilakukan Yesus dalam penderitaannya? Apa yang dilakukan Yesus dalam kelelahan, keletihannya itu? Ketika Yesus memperhatikan ibunya, orang yang dikasihinya itu, dalam penyaliban itu, Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu." Seakan-akan Yesus ingin mengingatkan bahwa, "Hai ibu, lihatlah anakmu menjalani penderitaan ini bukan karena sesuatu yang sia-sia. Tetapi aku menjalani penderitaan ini memang harus dijalani sebagai akibat dari penebusan dosa itu. Ibu, lihatlah," atau dalam bahasa aslinya dikatakan, "Hai wanita, lihatlah anakmu." Harus menjalani semuanya karena dosa. Dia menderita dengan semuanya, tapi itu harus dijalani karena dosa. Tetapi bukan hanya itu yang Yesus katakan. Untuk ibu yang dikasihinya itu, Yesus berkata kepada murid yang dikasihinya, "Inilah ibumu." Seakan-akan Yesus ingin menitipkan tanggung jawab untuk menjaga, untuk mencintai ibunya itu kepada murid yang dikasihinya. Karena kalau kita membaca tradisi ya, bukan di Alkitab, tetapi dalam tradisi, sepertinya ketika Yesus disalib, ada dugaan Yusuf sudah meninggal dan Maria ibunya sudah berusia di atas 50 tahun. Sehingga dalam penderitaan sekalipun Yesus melihat ibu yang dikasihinya itu, lalu dia ingin menitipkan ibunya itu untuk dijaga, dicintai, dikasihi oleh murid yang dikasihinya itu. Makanya dia katakan, "Ibu, inilah anakmu. Ini harus kutanggung, relakanlah karena ini harus kutanggung karena dosa. Tetapi untukmu ibu, hai anak murid yang dikasih, itulah ibumu. Rawatlah dia, cintailah dia," dan seterusnya. Bayangkan, dalam penderitaannya, dalam segala kelelahannya, Yesus sadar betul, jangan tangisi aku dalam penderitaanku, karena ini memang harus kutanggung akibat dosa yang harus kutebus. Tetapi untuk orang-orang yang dikasihinya malah Yesus bukan merengek tentang dia, tetapi Yesus malah memperhatikan orang-orang di sekitarnya, ibunya. Dia titipkan ibunya kepada murid yang dikasihnya untuk dirawat, dicintai, dikasihi, agar ibunya bisa menjalani hidup masa tuanya dengan baik.
Ini satu teladan yang luar biasa. Penderitaan, kelelahan, keletihan tidak membuat Yesus mengasihani diri, merengek, lalu tidak mau peduli dengan orang lain, hanya fokus kepada dirinya sendiri. Tidak. Dalam penderitaan itu, Yesus mengajarkan kepada Maria, kepada murid yang dikasih, kepada orang yang ada di sekitarnya, jangan tangisi penderitaanku, karena ini sesuatu yang harus kutanggung akibat dosamu, dosaku, dan dosa kita semua. Tetapi untuk orang-orang yang di sekitarnya itu, Yesus masih tetap memperhatikan. Yesus masih tetap memberikan yang terbaik, memberikan pelayanannya, menitipkan ibunya kepada muridnya agar di masa tuanya ibunya bisa terus dicintai, dikasihi. Oleh karena itu, rekan-rekan semua, anak-anak yang terkasih, juga saudara-saudara sekalian, mari kita perhatikan bagian ini dengan baik. Jangan sampai kelelahan hidup kita, jangan sampai penderitaan-penderitaan kita, kesusahan-kesusahan, tantangan hidup kita membuat kita abai, ya, untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Yesus memberikan teladan, jangan fokus pada penderitaanku, kata Yesus, karena ini sesuatu yang harus kutanggung, tetapi aku mau terus memperhatikan engkau. Mari kita pun demikian, dalam segala keadaan kita punya hati yang terus mau berbagi, kita terus mempunyai hati yang terus mau memperhatikan orang lain, mengasihi orang lain. Mungkin kita juga merasa, aduh lelah, babak belur juga hidupku. Tapi mari jangan fokus kepada diri. Tuhan pasti akan memberikan penghiburan, kekuatan, pertolongan, agar kita pun bisa menguatkan orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian untuk terus bisa memperhatikan, mengasihi, mencintai orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang terus memperhatikan kami, mengasihi kami, memberikan yang terbaik bagi kami, bahkan ketika kami abai terhadap-Nya, Tuhan. Terima kasih untuk teladan Yesus dalam perkataan yang ketiga ini. Tuhan, tolonglah kami, untuk kami bisa mengasihi orang-orang sekitar kami, memperhatikan mereka, care, peduli terhadap mereka, sekalipun mungkin dalam hidup kami pun ada masalah, ada pergumulan. Tapi jangan biarkan kami hanyut dalam pergumulan itu, tapi kami mau terus fokus untuk bisa menjadi saluran berkat-Mu untuk semua orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.